Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa li baitillah lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terima kasih. Ghairil maghdubi 'alaihim. Terima kasih. Boleh lagi jangan masih lagi apa? Wafurhi wa sallim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillahirabbil alamin assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin nabiyil qasim amin wa ba'du rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ahu arinal batila batilan warzuqna ijtinabah radina billahi rabbah wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita tetap lanjutkan kajian di tahun yang baru ya. Tahun yang baru berarti harus memiliki semangat ngaji yang baru, lebih tepatnya adalah semangat ngaji yang terus meningkat. Oke. Karena apa ya, awal yang baru dengan aktivitas yang baik itu insya Allah akan diakhiri, kalau kata hikam itu kan, dengan sesuatu yang juga baik. Makanya pada malam hari ini kita memilih untuk tidak libur. Min alamatin nujih fin nihayah ar-ruju' ilallah fil bidayah. Fil bidayah. Karena kemarin juga ada salah satu senior sekaligus juga guru kami itu, Ustadz Khairi, meskipun di malam tahun baru beliau streaming gitu. Luar biasa itu. Kita jangan ini kan. Mau kalah ya. Jangan mau kalah gitu. Kita kan yang lebih muda. Iya, Semangat betul. harus lebih muda juga. Betul. Tapi sebelum kita lanjut, mungkin ini wifi-nya ganti dulu karena agak lemot. Oh, agak lemot ya. Iya, mohon maaf netizen. Iya. Memang seperti itu. Aman. Hah? Oh, ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, tawasulnya belum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah jami syaitan Bismillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Masih bersama dengan kami. Kita lanjutkan kajian kitab Kifayatul Awam fi ma yajibu alaihim min ilmil kalam. Di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tuntas terkait dengan sifat maknawiyah ya. Sifat ma'ani sudah, sifat maknawiyah sudah. Nah, sekarang bagi teman-teman yang punya kitabnya dengan cetakan seperti ini, itu di halaman 105. Kita akan teruskan bisa dibilang rangkuman ini ya. Di di share aja. Bisa kan? Sambil share bisa kan? Enggak bisa. Hah? Enggak bisa. Oh, enggak bisa. Sebentar.
Berarti ini sudah hampir selesai ya pembahasan 20 sifat ya. Iya. Cuman ini ada beberapa poin. Ada beberapa lagi. ini. Kemudian Sifat mustahil juga dibahas di sini. Oke. Setelah ini, tapi mungkin pertemuan kali ini kita tidak bahas tentang sifat mustahil dari 20 sifat itu ya. Mungkin akan kita bahas di pertemuan yang akan datang terkait 20 sifat mustahil, yakni lawan daripada 20 sifat wajib. Untuk kemudian kita akan beralih ke poin-poin yang lebih luar biasa lagi di akhir kitab Kifayatul Awam ini. Gimana? Udah selesai yang kirim-kirim? Sudah. Oke. Oke, meskipun di tahun baru kita tetap meneruskan kajian kita karena awal yang baik insya Allah diakhiri dengan satu kegiatan yang juga baik sebagaimana yang telah disebutkan dalam hikam. Gimana tadi itu? Min alamatin nujhi fin nihayah ar-ruju' ilallah fil bidayah. Fil bidayah itu. Bismillahirrahmanirrahim, kita langsung saja di halaman 105, tambihun. Peringatan. Satu poin penting lah kira-kira begitu. Yang perlu kita ketahui setelah membahas sifat ma'ani dan juga sifat ma'nawiyah. Ma taqaddama minal qudrah wal iradah wal ilm wal hayah was sama wal basar wal kalam. Sebagaimana yang telah dijelaskan dari sifat qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, yusamma sifatul ma'ani. Semua itu dinamai dengan sifat ma'ani. Min idofatil ammi lil khassi. Penisbatan dari penamaan sifat ma'ani itu disebut dengan penisbatan am lil khas, menisbatkan sesuatu yang umum pada sesuatu yang khusus. Awil idofatil bayaniyah atau idofah bayaniyah, penyandaran yang bersifat menjelaskan. Oh, ini sebenarnya istilah dari ilmu nahwu ya. Jadi ada istilahnya susunan idofah, yakni mudhof dan mudhof ilaih, yang mana kalimat sifatul ma'ani itu adalah susunan idofah, yang mana ada mudhof dan ada mudhof ilaihnya. Nah, susunan idofah ini di sini dikatakan bisa dibaca dengan dua sudut pandang kira-kira begitu ya. Yang pertama adalah idofah am lil khos, atau bisa dibaca dengan model pembacaan kedua, yakni idofah bayaniyah, kira-kira begitu ya. Apa tuh? Gimana tuh maksudnya? Khos itu gimana itu maksudnya? Ya? Am lil khos itu gimana maksudnya itu? Maksudnya ini, kalau kita melihat ini sebenarnya ada hubungannya juga dengan pembahasan ilmu mantik, cuman mau dibahas tidak kira-kira ke sisi mantiknya? Dikit saja. Jangan terlalu banyak ya, tapi netizen yang belum pernah ini juga kebingungan. Jadi gampangnya kalau ini saya ulas sedikit ya, secara tekstual di matanya saja lah dulu. Di sini dikatakan idofah am lil khos, kan begitu. Am lil khos ini kira-kira yang am atau yang umum, di situ adalah kata sifatnya, sedangkan kata yang bermakna khusus di situ adalah sifat ma'ani. Sifat ma'aninya. Sehingga di sini kira-kira berfaedah untuk menjelaskan. Di sini kalau kita baca di hasyiahnya, bil idofati allati lil bayan. Tujuannya itu untuk menjelaskan. Sehingga sifatul ma'ani yang kita terjemahkan dengan sifat ma'ani itu ingin menjelaskan sifat yang dimaksud itu adalah sifat ma'ani. Jadi posisi kata ma'ani yang itu sifatnya adalah khusus, itu menjelaskan dari lafal yang lebih umum, yakni sifat. Maksudnya begini, sifat ini kan banyak. Ya, betul. Sifatnya kan banyak, ada kalau dalam 20 sifat wajib sajalah kita akan mengenal sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, sifat ma'nawiyah. Jadi sifat itu kan macam-macamnya banyak tadi itu. Betul. Nah, kata sifat karena dia umum, maka dikhususkan dengan kata al-ma'ani. Nah, kira-kira begitulah. Gampangnya. Atau pendek kata begini, setiap ma'ani itu pasti sifat, tapi tidak setiap sifat itu kemudian disebut ma'ani. Kenapa? Karena tadi ada sifat nafsiyah, sifat salbiyah, dan sifat ma'nawiyah. Nah, kira-kira begitu maksudnya. Kalau yang ini, idofah bayan ini gimana bayannya? Kalau idofah bayaniyah ya kita lihat di hasyiahnya, ngambil yang gampang aja lah. Itu bermakna sifatun minal ma'ani itu ya.
Ya, jadi sifat sifatun minal ma'ani, cara bacanya begitulah kira-kira. Jadi sifatul ma'ani seolah-olah cara bacanya adalah sifatun minal ma'ani. Itu tujuannya adalah untuk penjelasan. Menjelaskan bahwa sifat yang dimaksud itu adalah sifat ma'ani kira-kira Ya. gitu. Wa ma ba'daha, dan setelahnya, yakni setelah pembahasan sifat ma'ani, wa huwa kaunuhu ta'ala qadiran ila akhirih, yakni sifat kaunuhu ta'ala qadiran, kemudian qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakaliman, itu tusamma sifatun ma'nawiyatun, ialah disebut dengan sifat ma'nawiyah. Jadi beliau ini Imam Fudhali rahimahullah sedang menyimpulkan barangkali sifat yang sudah dibahas sebelumnya, yakni kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, itu disebut sifat ma'ani. Sementara setelahnya, yakni kaunuhu qadiran muridan aliman sampai mutakaliman, itu disebut dengan sifat ma'nawiyah. Nisbatan lil ma'ani li'annaha tulazimuha minal qadim fil qadim wa tansha'u anha fil hadis ala ma taqaddam. Nah, penisbatan sifat ma'nawiyah kepada sifat ma'ani adalah sebuah kelaziman atau sebuah keniscayaan fil qadim, yang terjadi pada sesuatu yang qadim, yakni Allah itu sendiri, wa tansha'u anha, dan muncul dari penisbatan itu juga fil hadis, yakni pada sesuatu yang baru, ala ma taqaddam, sebagaimana penjelasan yang sudah disampaikan. Jadi pendek kata beliau itu begini, bahwa hubungan antara sifat ma'ani dengan sifat ma'nawiyah itu adalah hubungan yang niscaya, dalam arti ketika Allah memiliki sifat ma'ani, pasti Allah itu juga punya sifat ma'nawiyah. Sebenarnya ini sudah dijelaskan di pertemuan yang lalu itu, dengan makna yang seperti itu. Jadi kalau Allah misalnya punya sifat kudroh, maka pasti Allah itu memiliki sifat qadiron. Sebagaimana untuk memahami talazum ini, sebagaimana ketika ada zat pasti ada sifat, atau ketika ada substansi pasti ada aksiden. Kira-kira begitu. Jadi makna talazum itu jangan kemudian dimaknai dengan makna yang lain. Contohnya gimana tuh makna yang lain? Misalnya ketika ada sifat kudroh, maka sifat kudroh itulah yang menciptakan sifat kaunuhu qadiron, misalnya begitu. Oh begitu. Jangan dimaknai demikian. Itu pandangannya Mu'tazilah, kalau tidak salah ya. Mu'tazilah itu begitu. Jadi Allah menciptakan sifat kudroh misalnya pada makhluk, kemudian dengan sifat kudroh yang telah Allah ciptakan itulah kemudian makhluk bisa menciptakan sifat kaunuhu qadiron pada diri makhluk. Oke. Jangan dimaknai seperti itu. Nah, jadi adanya sifat kudroh dengan sifat qadiron misalnya, itu terjadi pada Allah juga terjadi pada makhluk. Keniscayaannya itu terjadi pada Allah juga terjadi pada makhluk. Kalau punya sifat kudroh pasti kemudian memiliki sifat kaunuhu qadiron. Kalau iradah kaunuhu muridan, dan seterusnya. Ala ma taqaddam, sebagaimana penjelasan yang sudah disampaikan. Nah, kira-kira itu kesimpulannya. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam satu pembahasan yang baru, yakni berbicara tentang pendapat atau pandangan dari salah satu madhab ahlu sunnah, yakni Maturidiyah. Saya ingat dengan ini penjelasan dari muallif, siapa itu namanya, Ithaf, Syarah Ihya, itu kata beliau, Ithaf Sadul Muttaqin. Idza utliqa ahli sunnah wal jamaah fal muradu bihi al asy'ariyah wal maturidiyah. Kalau disebut ahlu sunnah wal jamaah, maka yang dimaksud itu adalah asy'ariyah wal maturidiyah. Kiblatnya dalam akidah itu dua imam tadi, Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Nah, itu penting juga untuk ditegaskan, karena biasanya pemula begini, ini pengalaman saya ketika mengajar di anak-anak SMA atau aliyah gitulah ya. Jadi ketika kita tanyakan kepada mereka, madhab kita ini madhab apa dalam ilmu kalam? Lalu dia bilang ahlus sunnah wal jamaah. Jadi dia kira tuh begini, aliran-aliran dalam ilmu kalam atau dalam akidah, misalnya ada mulai dari awal ya, misalnya ada Khawarij, ada Murji'ah, ada Mu'tazilah, ada Qadariyah, ada Jabariyah, ada Syiah.
dan seterusnya. Lalu ada di antara madhab itu adalah ahlu sunnah. Iya. Nah, mereka itu beranggapan begitu. Padahal ahlu sunnah wal jamaah ini adalah nama satu kelompok besar yang mana di dalamnya, dalam ahlu sunnah wal jamaah itu ada kelompok-kelompoknya, maksudnya madhab-madhabnya. Contoh ahlu sunnah wal jamaah dalam fikih itu mengikuti 4 madhab, yakni Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kemudian dalam akidah ikut Asy'ariyah dengan Maturidiyah yang akan kita bahas ini sekarang. Kemudian dalam tasawuf itu mengakui atau menganut apa yang telah diajarkan dalam metodenya Imam Al-Ghazali dengan Imam Junaid Al-Baghdadi. Itu kadang tidak dipahami, jadi dikira ahlu sunnah wal jamaah itu adalah salah satu madhab dalam Islam gitu. Sehingga ketika disebutkan dalam aliran-aliran di LKS itu ya, ada aliran Khawarij, Murji'ah, Syiah, ada Asy'ariyah, ada Maturidiyah. Itu mereka anggap jadinya Asy'ariyah atau Asy'ariyah dan Maturidiyah itu bukan ahlu sunnah. Ya, di luar ahlu sunnah. Di luar ahlu sunnah, karena mereka menganggap ahlu sunnah itu adalah salah satu madhab. Padahal ahlu sunnah wal jamaah ini adalah penamaan untuk satu kelompok yang di dalamnya itu dalam akidah bermadhab ini, dalam fikih bermadhab ini, dan tadi yang sudah disebutkan. Ya, berdasarkan konferensi atau muktamar internasional di Chechnya pada tahun 2016. Nah, itu dia. Jadi kita perlu tahu batasannya, karena begini juga yang perlu kita ketahui itu, bahwa semua golongan, terutama Wahabi, dan selain Syiah, saya pernah baca di mana saya lupa itu. Artinya Syiah misalnya, Syiah itu tidak mengaku dirinya Ahlussunnah. Artinya dia pede dengan identitasnya. Nah, kalau Salafi Wahabi itu teman-teman sekalian yang mulia, mereka itu mengaku sebagai golongan Ahlussunnah wal Jamaah. Tetapi yang bermasalah adalah di satu sisi mereka mengaku atau mengklaim dirinya Ahlussunnah, tapi di sisi lain dalam akidah misalnya, dan ini yang paling mencolok, mereka tidak mengikuti Imam Asy'ari, Imam Maturidi. Itu agak aneh itu. Kalau kita lihat ulama-ulama besar yang pernah hidup itu, rata-rata itu mereka, mayoritas itu mengikuti Imam Asy'ari, Imam Maturidi. Iya, rata-rata itu. Imam Ghazali misalnya, itu Asy'ariyah. Kurang hebat apa ya Imam Ghazali? Iya. Padahal Imam Al-Ghazali itu prolifik dalam ilmu, artinya hampir semua bidang beliau kuasai. Iya, tapi betul. fikih beliau ikut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Akidah beliau ikut Imam Asy'ari. Kemudian Imam Ar-Razi, nah ini yang ngarang kitab Tafsir Kabir itu. Beliau juga Asy'ariyah. Artinya apa ya? Tetap berkiblat kepada imam yang tadi sudah kita sebutkan, Imam Asy'ari, Imam Maturidi. Meskipun nanti kalau kita lihat pada pembahasan. Nah, jadi kalau kita ingin mengidentifikasi, mengetahui misalnya seorang penceramah atau seorang ulama atau siapapun lah, bahkan konten kreator, Ya. Dia itu alirannya apa? Ahlussunnah wal jamaah atau bukan? Ahlussunnah wal jamaah atau Wahabi misalnya, kita bisa lihat dari akidahnya, dia akidah ikut siapa? Kalau dia semisal dalam akidah mengikuti Ibnu Taimiyah atau Syekh Utsaimin dan kawan-kawan yang lain, maka sudah bisa dipastikan itu bukan Ahlussunnah. Nah, itu penting tuh. Ini merupakan sebenarnya ini ilmu kunci ini. Saya sudah berkali-kali juga sampaikan itu. Kalian boleh ngefans dengan ustadz siapapun di media sosial karena sekarang sudah zamannya seperti itu. Cek di YouTube, cek di TikTok misalnya, kalian mengidolakan satu ustadz itu silahkan. Yang penting kita bisa cek dulu nih. Misalnya kita mengidolakan ustadz A. Kita bisa cek ketika dia berbicara tentang hukum Islam, berbicara tentang fikih misalnya, dia ikut siapa fikihnya? Ikut salah satu dari yang 4 ini atau tidak? Ya, ini Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali itu. Ikut salah satu dari yang 4 itu atau tidak? Kalau mengikuti salah satu dari yang 4 itu, maka masih aman. Kalau penceramah tadi itu atau ustadz tadi berbicara tentang akidah, dia berbicara akidah itu atas dasar madhab apa? Iya. Asy'ariyah, Maturidiyah atau bukan? Kalau bukan, jangan diikuti. Kalau iya, silakan diikuti, kan begitu. Nah, ini sebenarnya ilmu kunci, sehingga dengan berpedoman pada apa yang telah dirumuskan oleh para ulama di Muktamar Internasional di Chechnya itu pada tahun 2016, maka kita bisa dengan mudah mengidentifikasi ustadz mana yang seharusnya kita ikuti di media sosial gitu ya. Iya, betul. Itu patokan yang paling gampang, karena ini juga, dan ketika kita menilai sesuatu, menilai misalnya seorang tokoh dan seterusnya, jangan kemudian juga terlalu sempit. Sempit dalam arti begini. Oh, kalau semisal sholat subuh kunut Ahlussunnah, kalau tidak kunut bukan Ahlussunnah. Enggak gitu juga maksudnya. Makanya kalau kita menilai seorang tokoh misalnya,
atau tokoh yang kita idolakan itu dilihat dari sisi fikih itu judge atau dinilai kalau yang tidak membolehkan itu Ahlus Sunnah, kalau yang tidak bukan Ahlus Sunnah. Enggak bisa. Kita nggak bisa jadikan itu sebagai patokan. Ya. Karena itu persoalan yang memang problematis dalam arti masih diperdebatkan dan ada perbedaan pendapat di situ. Karena ulama kita pun ada yang memperbolehkan. Iya, ada yang memperbolehkan juga itu. Jadi ya diucapkan saja dengan niat tidak mengamini atau membenarkan keyakinan mereka. Kita udah belajar tauhid. Artinya begini, kalau kita sudah belajar tauhid, praktek-praktek tertentu, ya akulah Allah, mulai sekarang kamu tidak perlu beribadah lagi karena amalmu sudah banyak. Percaya kemudian nggak sholat, dianggap itu sebagai hidayah dari Allah atau petunjuk dari Allah atau hadiah dari Allah misalnya begitu. Ah, itu kan bahaya itu. Kenapa kok bisa muncul kesimpulan begitu? Karena nggak ngaji tauhid. Nah itu mengucapkan selamat Natal mengganggu keimanan kita. Kata siapa? Kita udah belajar begini ini kok. Oke, nah, kita akan bahas ini perbedaan yang terjadi dalam ahli sunnah wal jamaah itu sendiri, yakni lebih tepatnya Asy'ariyah antara Asy'ariyah dengan Maturidiyah. Di sini dijelaskan hada wazadal Maturidiyah fi sifatil ma'ani. Siapa namanya? Maturidiyah wasamuha at-takwin. Mereka menamainya dengan sifat takwin. Jadi kalau Asy'ariyah berpendapat sifat ma'ani ada 8, makanya kan disimpulkan di akhir oleh Imam Fuduli itu bahwa yang 7 itu disebut sifat ma'ani itu kan. Qudrah, iradah, ilmu, hayat sama basar kalam. Kata Asy'ariyah, kalau kata Maturidiyah enggak, tambah satu lagi, sifat-sifat ma'ani yang lain. Apa maksudnya? Lauku sifa'annal hijab la ra'ainaha kama taro sifatul ma'ani lauku sifa'annal hijab. Maksud dari maujud, sifat yang maujud itu apa? Yakni sifat yang kalau semisal hijab atau penghalang pada diri kita ini dibuka, la ra'ainaha, Kita terhalang untuk bisa menyaksikan langsung keagungan Tuhan. Lauku sifa'annal hijab. Kalau dikira hijab itu kerudung, tidak. Hijab ini artinya penghalang saja. Jadi sebenarnya kita ini hidup di dunia itu terhijab, terhalang, sehingga kita tidak bisa menyaksikan langsung keagungan. Iya, betul. Itu yang dimaksud dengan sifatun maujudatun, sifat yang maujud. Kemudian wa i'taradahum al-Asy'ariyah, pengikut Imam Asy'ari atau Asy'ariyah itu menolak bi annama faidatut takwin, yakni 20 sifat itu mulai dari wujud sampai mutakalliman. Yang mana 20 sifat itu terbagi menjadi 4. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Yang mana sifat ma'ani dalam pandangan mazhab Asy'ariyah itu ada 7. Qudrah, iradah, ilmu, hayah, sama basar, kalam. 7 itu. Berarti dari yang 7 ini pandangan Asy'ariyah begitu ya? Iya, betul. Kemudian dalam madhab Maturidiyah itu menambahkan satu sifat Dengan alasan berikut nanti dijelaskan. Oh, berarti ditolak ya? Ditolak. Madhab Asy'ariyah atau Asy'ariyah itu menolak dengan adanya sifat takwin. Sebenarnya kalau mau dibilang ditolak itu juga agak terkesan kok kayak Bertentangan gitu. Bertentangan Padahal gitu. sama-sama ahlu sunnah nih. Nah, iya. Asy'ariyah ataupun Maturidiyah sama-sama madhab yang diakui dalam ahlu sunnah wal jamaah di bidang akidah. Kalau dikatakan menolak seolah-olah bertentangan begitu. Terus ini katanya kan wa'taradhum al-Asy'ariyah katanya menolak Asy'ariyah ini. Sebenarnya kalau mau disebut menolak, yang dimaksud menolak itu apa ya? Penggunaan istilah takwid. Nanti ujungnya ke sana. Ujungnya ke sana. Gimana? Kita bacakan dulu ini ya. Wa'taradhum al-Asy'ariyun. Mereka berkata, Maturidiyah itu, innallaha yujidu wa yu'dimu bitakwin. Allah itu menciptakan dan meniadakan sesuatu dengan sifat takwin. Oke. Itu. Fa'ajabu. Kemudian Maturidiyah menjawab bi annal qudrah tuhayyi'ul mumkin lil wujud ay tusayyiruhu qabidan lil wujud ba'da allam yakun. Pengikut Maturidiyah menjawab bahwa kudrah itu, kalau tadi sifat takwin adalah sifat takwin itu yang menciptakan dan meniadakan sesuatu,
Terus sifat kudrah gimana? Sifat kudrah itu adalah sifat yang menyiapkan sesuatu yang mungkin lil wujud untuk ada. Ai tusayyiruhu qabilan lil wujud. Yakni sifat kudrah itulah yang membuat sesuatu yang mungkin bisa menerima wujud, bisa ada. Ba'da alam yakun. Setelah sebelumnya ia itu tidak ada. Jadi begini kira-kira. Kata Maturidiyah, sifat takwin itu adalah sifat yang dengannya Allah menciptakan dan meniadakan sesuatu. Bil fi'l secara aktual. Sementara kalau kudrah adalah sifat yang dengannya Allah memiliki kelayakan untuk menciptakan dan meniadakan sesuatu. Begitu. Itu menurut Maturidiyah. Oh, ini ada keterangan lanjutannya nih. Ada ya? Takwinu ba'da dzalika yujiduhu bil fi'l. Nah, itu wat takwin ba'da dzalika yujiduhu bil fi'l. Sifat takwin itu setelah itu, yakni setelah disiapkan oleh atau setelah Allah memiliki kelayakan untuk menciptakan sesuatu, maka sifat takwin itulah yang menciptakan yujiduhu bil fi'l secara aktual. Oh, berarti urutannya begini. Menurut pandangan madhab Maturidiyah, Allah punya sifat kudrah. Apa fungsinya kudrah? Tanda kutip ya. Fungsinya kudrah adalah untuk mempersiapkan sesuatu yang mungkin agar bisa tercipta atau sesuatu yang mungkin tetap tiada. Itu fungsi sifat kudrah. Atau sesuatu yang dengannya Allah memiliki kelayakan, punya kemampuan untuk menciptakan sesuatu. Kemudian sifat takwin itu yang merealisasikan, kira-kira begitu, yang menciptakannya itu. Berarti dalam pandangan Maturidiyah ini, sifat kudrah diposisikan sebagai suluhi kodimnya sifat kudrah dalam pandangan Asy'ariyah. Asy'ariyah, betul. Gitu ya. Jadi nanti kata Maturidiyah itu, sifat kudrah punya satu ta'alluq, yakni ta'alluq suluhi kodim. Pandangan siapa? Ini pandangan Maturidiyah. Sifat kudrah itu punya satu ta'alluq. Apa itu? Yakni suluhi kodim. Suluhi kodim. Sementara ini sifat takwin itu punya satu ta'alluq juga, yakni tanjizi hadis. Beda dengan itu kata Maturidiyah ya. Kata Maturidiyah, kudrah punya satu ta'alluq, suluhi kodim. Takwin punya satu ta'alluq, tanjizi hadis. Kalau kata Asy'ariyah, kudrah punya dua ta'alluq. Suluhi kodim sama tanjizi hadis. Itu yang hakiki ya, yang majazi satunya qabdah. Qabdah itu yang majazi. Oh, paham. Berarti di sini sebenarnya baik Asy'ariyah atau Maturidiyah itu secara pemahaman sama. Iya. Tapi konsep pemetaannya yang beda. Beda, betul. Makanya kita membahasakannya dengan ini. Yang ditolak itu istilah takwinnya, itu loh maksudnya. Paham. Jadi tanpa kemudian diistilahkan dengan takwin, toh secara pemahaman Asy'ariyah Maturidiyah sama. Sama itu dalam arti begini. Allah itu memiliki kelayakan menciptakan segala sesuatu yang mungkin, juga bisa menciptakan sesuatu yang mungkin secara aktual. Dari sisi itunya sama. Cuman mereka membedakan berbeda dari sisi istilah. Berbeda dari sisi istilah. Kata Asy'ariyah, kudrah itu yang dengannya Allah memiliki kelayakan untuk menciptakan dan bisa menciptakan sesuatu secara aktual. Berarti gini ya. Bentar. Supaya memudahkan teman-teman nih. Dalam pandangan madhab Asy'ariyah, Allah punya sifat kudrah. Kudrah artinya kuasa. Ketika Allah itu kudrahnya Allah ini ingin berhubungan dengan sesuatu yang mungkin, maka itu ada dua ta'alluq. Yang hakiki nih ya. Yang pertama adalah ta'alluq suluhi kodim. Yang kedua adalah ta'alluq tanjizi hadis. Jadi tanjizi hadis dalam pandangan Asy'ariyah adalah ta'alluqnya sifat kudrah. Sementara ta'alluq tanjizi hadis dalam pandangan Maturidiyah ini dijadikan sifat yang lain, begitu ya? Bukan ta'alluq dia. Allah punya sifat kudrah. Allah punya sifat kudrah. Sifat kudrah ini punya dua ta'alluq. Ini dalam pandangan Asy'ariyah ya. Lupa papan. Ada papannya di sana, cuman nggak bisa kita tampilkan di sini. Malas lah. Kudrah ya. Allah punya sifat kudrah di dalam pandangan Asy'ariyah. Allah punya sifat kudrah. Sifat kudrahnya Allah itu punya dua ta'alluq. Gini saja lah. Ta'alluq yang pertama adalah ta'alluq suluhi kodim. Ta'alluq yang kedua adalah ta'alluq suluhi hadis. Tanjizi hadis. Yang tanjizi hadis ini kan ta'alluq dalam pandangan Asy'ariyah. Tapi dalam pandangan Maturidiyah yang disebut ta'alluq oleh
Asy'ariyah ini menjadi sifat yang lain. Begitu ya? Enggak, itu beda itu. Gimana tuh? Beda itu. Jadi kemudian kalau tanjizih hadis ini berarti sudah aktualnya. Misalnya gini sajalah. Ini kan ada botol ini kan ya. Ada botol. Kita berbicara dalam madhab Asy'ariyah. Pertanyaannya sekarang ini kan saya tidak sedang mengangkat botol. Oke. Pertanyaannya, apakah ketika saya sekarang tidak mengangkat botol, saya bisa mengangkat botol? Bisa. Jawabannya bisa. Berarti di sini saya memiliki kelayakan, Kemampuan atau gitu ya. kemampuan, kebisaan untuk mengangkat botol. Itu namanya suluhi qadim. Oke. Karena Yang belum muncul- terlaksana. Iya, karena belum terlaksana. Suluhi. Di situ aktual, terrealisasi, terjadi. Oke. Kenapa kok disebut hadis? Karena baru terjadi ketika itu. Oke. Nah, kira-kira demikian dalam sudut pandang Asy'ariyah. Dan itu semua dengan sifat kudroh ya. Oke. Itu semua dengan sifat kudroh, itu yang penting. Kemudian kalau dalam madhab Maturidiyah, itu begini. Sekarang saya tidak sedang mengangkat botol. Oke. Pertanyaannya, apakah saya mampu mengangkat botol? Mampu. Mampu. Walaupun belum terjadi. Walaupun kita belum bisa terjadi. menilai bahwa Anda mampu untuk mengangkat botol ini. Iya, betul. Oke. Begitu. Ya betul lah dari apa yang saya sampaikan tadi. Enggak, tadi penjelasan tadi itu seolah-olah ta'alluq tanjizih hadis adalah takwin itu sendiri. Iya, saya memahaminya begitu tadi. Gimana? Enggak beda. Nanti Gimana dijelaskan letak ini, perbedaannya? dijelaskan sama siapa namanya, sama Syekh Said Fauda itu. Ta'alluq tanjizih hadis itu bukan sesuatu yang melekat atau menetap pada zat Allah, bukan. Oke. Itu pada intinya itu. Pada intinya. Nah, bagaimana dengan status sifat kudroh dengan takwin? Sifat kudroh dan takwin karena keduanya sifat itu kan, maka keduanya menetap pada zat Allah. Oke. Nah, tidak mungkin kemudian kita katakan bahwa sifat takwin adalah tanjizih hadis itu sendiri. Oke. Kenapa? Karena dia tanjizih hadis itu kan baru. Sesuatu yang baru tidak mungkin menetap pada zat Allah. Kita pahami bahwa ta'alluq tanjizih hadis adalah sifat takwin itu sendiri. Oke, karena itu jelas berbeda ya, yang Berbeda, ya? betul. Oke. Oh, bakar dulu ya. Kan sesuatu yang mungkin secara aktual. Oke. Sama-sama ke sana. Cuman kata Asy'ariyah, yang menciptakan yang membuat Allah memiliki kelayakan dan menciptakan sesuatu secara aktual itu sifat kudroh. Kata Maturidiyah tidak, yang memiliki kelayakan, yang membuat Allah memiliki kelayakan adalah dengan sifat kudrohnya. Sementara yang mengaktualkan, menciptakan sesuatu itu dengan sifat takwin. Oke, berarti gagasan besarnya sama, tapi pemetaannya yang berbeda. Pemetaannya yang berbeda. Oke. Makanya tadi kalau kita sebut Asy'ariyah menolak Maturidiyah, itu kayaknya nggak pas juga. Maksudnya agak gimana ya? Katanya Ahlussunnah kok bertentangan, enggak begitu. Iya. Hanya beda di pemetaan saja, itu sudah. Yang pada intinya sama. Kalau kita tanya misalnya Asy'ariyah Maturidiyah di depan kita misalnya, menurutmu Allah itu punya kelayakan dan menciptakan sesuatu secara aktual atau enggak? Sama itu. Sama semua. Ya? Sama. Iya, mereka ini belum dipahami ya, diputar lagi nanti rekamannya itu. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan itu. Sampai mana tadi? Oh, ini wat takwin ba'da dzalik yujiduhu bil fi'l. Takwin setelah sifat kudroh itu, setelah dengan sifat kudroh Allah memiliki kelayakan untuk menciptakan sesuatu, maka sifat takwinlah yang menciptakan sesuatu itu bil fi'l secara aktual. Kemudian waraddahul Asy'ariyah menolak bi annal mumkin qabilun lil wujud min ghairi syai'in. Karena sesuatu yang mungkin, gimana ya membahasakan, sesuatu yang mungkin itu memang sudah dari sononya kira-kira bisa menerima atau bisa ada, memiliki kemungkinan untuk ada tanpa perlu dipersiapkan, kira-kira begitu. Sesuatu yang mungkin pada dasarnya bisa menerima status wujud dengan tanpa butuh apapun, Iya, tanpa dipersiapkan itu. Ya, oke. Berarti begini ya. Kalau sifat tidak perlu persiapan apapun untuk menerima wujud atau tidak wujud, karena pada dasarnya sesuatu yang mungkin itu bisa wujud ataupun tidak wujud. Iya, gitu. Berarti begitu. kritiknya dari mazhab Asy'ariyah begitu. Iya, kira-kira begitu ininya.
bentuk penolakannya itu. Walhasil kata Asy'ariyah itu kira-kira begini, nggak perlu takwin itu. Sudah ini kok, sesuatu yang mungkin itu sudah dari sononya memang bisa menerima keberadaan dan juga ketiadaan. Bisa ada, bisa tiada. Namanya sesuatu yang mungkin ya mungkin ada, mungkin tiada. Maksudnya itu begitu, tanpa perlu dipersiapkan. Jadi udahlah nggak perlu takwin itu. Cukup dengan kudrah, kira-kira begitu. Oke. Di sini nanti Af'al itu apa? Oke, sifatul af'al. Secara bahasa dulu. Sifat af'al itu sifat, Ya sifat ya artinya kita sudah tahu. sifat Af'al yang itu perbuatan. Sifat kalau af'al itu perbuatan, ya betul. Sifatul af'al itu berarti kalau dalam sudut pandang Maturidiyah ya. Iya. Dalam sudut pandang Maturidiyah, dengan demikian di sini status dari sifatul af'al adalah qadim. Tidak mungkin sesuatu yang baru menetap pada zat Allah yang qadim, tidak mungkin. Ini dalam sudut pandang sudut pandang Maturidiyah, bahwa inna sifatil af'al qadim, menghidupkan maka disebut al-muhyi. Dan seterusnya itu. Ihya itu kan menghidupkan, kemudian memberikan rezeki dan membuat mati. Lianna hadhil alfat asma'un litakwin. Nah, itu dia. Oke. Jadi istilah lain dari takwin adalah sifatul af'al. Sifatul af'al. Kemudian sifatul af'al ini ada, kita kan punya sifat qudrah, kuasa. Dalam arti kita bisa mengadakan dan meniadakan sesuatu. Ini hanya contoh ya, ketika misalnya saya mengobati seseorang dengan perbuatan saya, itu kan berarti kan. Jadi kan perbuatan itu sesuatu yang muncul dari sifat qudrah. Oke. Itu kan ya. Maka ketika saya menghidupkan orang yang sakit, menyembuhkan orang yang sakit, maka perbuatan saya. Nah, kira-kira begitu. Makanya contohnya di sini kal khalqi wal ihya wa rizqi wal imata. Berarti bisa juga dikatakan begini ya, saya punya kemampuan. Bahasa Arabnya qudrah ya. Ketika kemampuan saya ini saya gunakan untuk menghidupkan kompor, naruh wajan di atasnya, saya kasih minyak, lalu saya ceplok telur. Kemampuan saya itu disebut sebagai memasak. Gitu iya, itu dia. Ya. Kalau kemampuan saya ini, saya punya kemampuan saya disebut qudrah. Lalu kemampuan ya, kira-kira begitu. Kemampuan saya itu disebut sifatul af'al. Oke. Nah, karena kan di sini dijelaskan li anna hadhil alfat asma'un litakwin, itu nama dari sifat takwin. Takwin ini sendiri dari kata kawana yukawwinu takwinan. Yakni apa ya? Menjadikan. Jadi bahwa sifat takwin itu punya istilah lain atau sebutan lain, punya alias, yakni sifatul af'al. Oke. Nah, karena sifat takwin ini qadim, maka sudah pasti secara otomatis sifatul af'al itu qadim. Jangan kemudian dipandang sifat yang disebut sifatul af'al. Iya, namanya asma tadi itu. Iya, betul. Oke. Begitu ya berarti. Iya. Kemudian Allah punya sifat takwin. Ketika sifat takwin ini digunakan untuk menghidupkan sesuatu, disebut ihya. Yang mana ihya ini ta'alluq tanjizi hadis. Jadi kalau misalnya kita mengajukan pertanyaan, status sifatul af'al itu qadim atau hadis? Tergantung. Menurut siapa? Menurut siapa? Kalau menurut Asy'ariyah, sifatul af'al itu hadis. Kenapa? Karena sifatul af'al adalah Maturidiyah. Gimana? Menurut Maturidiyah, sifatul af'al itu adalah sifat takwin itu sendiri. Istilah lain dari takwin itu sendiri. Bukan ta'alluq tanjizi hadisnya. Oke. Karena di situ banyak kesalahan ada dendam pribadi. Bukan intelektual. Dendam intelektual, betul. Intelektual. Dengan Syekh Ibnu Taimiyah itu. Secara personal tidak. Secara pribadi itu tidak. Beliau menekankan itu. Jadi sifatul af'al adalah istilah lain dari sifatut takwin menurut Maturidiyah. Tapi kalau menurut Asy'ariyah, sifatul af'al ada bedanya. Apakah Allah yang menciptakan dan meniadakan sesuatu? Ya. Apakah Allah itu punya sifatul af'al? Ya. Apakah Allah disebut al-muhyi yang maha menghidupkan? Ya. Apakah dia disebut al-mumit? Ya, sama itu. Sama ya. Asy'ariyah Maturidiyah sama itu nanti.
Cuman beda di tadi pemetaan. Oke. Pemetaannya itu yang Berarti berbeda. dalam bahasa yang sering kita dengar, perbedaan antara Asy'ariyah dan Maturidiyah bukan dalam persoalan usul, Iya. persoalan inti pokok, tapi perbedaan antara Asy'ariyah dan Maturidiyah hanya di persoalan furu', Furu', yakni betul, persoalan yang bukan inti, persoalan cabang saja. Seperti tadi istilah itu kan, penggunaan istilah. Yang satu disebut kudroh, yang satu disebut takwin. Tapi apakah kemudian Maturidiyah mengamini sifat kudroh? Ya iya jelas. Tadi kan disebutkan menambah satu sifat yang ke-8, yakni sifat takwin. Berarti kan secara tidak langsung mengamini sifat kudroh. Dan juga dijelaskan sifat kudroh itu adalah tugasnya dalam tanda kutip, fungsinya adalah menyiapkan sesuatu yang mungkin sehingga dia dapat yang mana itu kembali ke pribadi masing-masing. Yang jelas di antara dua imam tadi itu, mau kita ikuti yang manapun itu tetap Ahlussunnah. Tetap Ahlussunnah. Makanya kan kita sering tekankan itu istilah Ahlussunnah wal Jamaah al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Kenapa kok perlu dikasih tambahan al-Asy'ariyah wal Maturidiyah? Karena Wahabi itu ngaku-ngaku Ahlussunnah. Iya.